Nggak ngaku ibu, tapi nonton Naruto tiap minggu. Iki kisahku, perjuangan sejati. Saka cilik wis kenal ninja, nonton sampai subuh ora krasa wayah heti. Bangin pidati Hokage nanging urip angel, tapi semangatku ora iso dibandel. Ngopi karo headset ngetik tori, nulis fanfic nganti lali bengi. Konco padang guyu ibu ngelantur, tapi saiki aku kerja duitku makmur. Ora kabeh ngerti perjuanganku, tapi aku ngerti iki duniaku. Dari Jawa nganti Tokyo, ibu sejati tetep nyala bro. Kriana Fantasi adalah sebuah game dengan latar di sebuah akademi bernama Kriana. Ini adalah game RPG aksi kencan yang sangat populer di mana alur cerita berubah tergantung pada tindakan para pemain. Pemain dapat menikmati sistem pertarungan yang intens sambil bersekolah di akademi atau fokus pada kencan dengan para pahlawan wanita di akademi tersebut. Game ini menawarkan banyak kebebasan dan berbagai jalur akhir cerita yang berbeda. Namun ada satu karakter yang selalu menghalangi jalan pemain tanpa terkecuali. Tokoh itu bernama Alba, putra seorang adipati. Dia adalah seorang playboy yang kuat, arogan, dan suka memanjakan diri sendiri dengan temperamen yang buruk. Dia dianggap sebagai penjahat utama yang ditakdirkan untuk menjadi musuh protagonis game tersebut. Namun sebelum itu, bagi kalian yang baru menemukan video ini, silakan subrek aja biar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik yang disuguhkan channel ini. Terutama untuk channel kedua Mimin yang akan dikhususkan untuk membahas manga saja. Bantu tembusin ke angka 1000 subscribe cuy. Dengan begitu Mimin akan lebih bersemangat lagi dalam membuat sejumlah cerita menarik untuk kalian. Terima kasih. Awal kisah kita buka di suasana pegunungan. Seorang pemuda keluar dari sebuah gubuk dengan cangkul di tangannya bersiap untuk bertani. Orang ini tak lain adalah Alba, putra nakal sang adipati yang kini hidup sendirian di pegunungan. Tempat itu damai, dipenuhi dengan suara kicauan burung, gemercik sungai, dan suara binatang liar yang ada di dalam hutan. Alba memulai harinya dengan membajak ladang, dan saat melakukannya, dia teringat sesuatu yang mengungkap sebuah rahasia besar. Ternyata dia bukanlah Alba yang sebenarnya, melainkan orang lain yang bereinkarnasi ke dalam tubuh karakter ini 3 tahun lalu. 3 tahun sebelumnya di rumah besar Dukaria, sang protagonis terbangun di tubuh Alba setelah bereinkarnasi. Saat itu, dia hampir tidak mengenali lingkungan sekitarnya atau bahkan bayangannya di cermin. Namun, potongan-potongan ingatan perlahan kembali dan dia mengingat sebuah permainan tertentu. Ini adalah permainan fantasi remaja yang berlatar di Akademi Kriana Royal di mana satu tokoh antagonis selalu menentang protagonis. Dan tokoh antagonis itu adalah Alba. Dalam salah satu alur cerita, Alba merebut seorang wanita dari protagonis untuk dijadikan saingan. Dalam versi lain, dia terjerumus ke dalam korupsi dan menjadi penghancur akademi. Terlepas dari jalur mana yang dia pilih, Alba ditakdirkan untuk menjadi penjahat utama. Parahnya lagi, ingatan sang protagonis tentang permainan itu tidak lengkap karena dia tidak pernah memainkan setiap rute yang ada. Namun, dia masih ingat Alba dengan jelas karena karakter itu muncul berkali-kali dan selalu gigih serta menyebalkan. Kini, dihadapkan dengan bayangan Alba yang menatap balik kepadanya, dia bertanya-tanya dengan terkejut apakah dia benar-benar telah bereinkarnasi sebagai Alba. Namun, yang lebih membingungkan daripada kebingungannya adalah satu pikiran yang kini mendominasi benaknya. Alba pasti akan mati. Kematiannya akan terjadi dalam duel dengan protagonis memperebutkan seorang harem atau di tangan protagonis sebagai hukuman atas perbuatan jahatnya. Apapun rutenya, apapun pilihannya, tanda kematian Alba tidak dapat dihindari. Namun dia menolak untuk menerima takdir ini atau menunggu tanpa daya sampai ajal menjemputnya tanpa memahami mengapa dia bereinkarnasi sejak awal. Meskipun dia tidak dapat membayangkan cara untuk mengubah takdir, dia memutuskan untuk melakukan satu-satunya hal logis yang dapat dia pikirkan saat ini, yaitu melarikan diri dari takdirnya sepenuhnya. Ketika kamarnya ditemukan kosong dan semua barang berharganya hilang, para pelayan segera memberitahu sang adipati yang dengan marah meneriakkan nama Alba. Namun Alba tetap yakin bahwa melarikan diri adalah satu-satunya cara untuk menghindari akhir yang telah ditakdirkan baginya. Dengan menjual barang-barang berharga yang dibawanya,
Dia yakin dapat menghidupi dirinya sendiri dan tinggal dengan tenang di pedesaan, jauh dari jalan maut yang pernah menantinya. Kembali ke masa sekarang, sudah 3 tahun sejak hari itu. Setelah melarikan diri, hal pertama yang dia lakukan adalah mewarnai dan memotong rambutnya. Kemudian dia membeli sebuah pondok kecil di pegunungan. Meskipun tidak senyaman kehidupan sebelumnya, Alba menjalani hidup dengan santai, bertani di hari-hari cerah dan membaca di hari-hari hujan. Yang lebih penting, dia masih hidup. Tepat saat itu, seseorang keluar dari rumah dan meminta maaf kepadanya karena telah bangun kesiangan. Pada saat itu, Alba teringat bahwa Dewi Takdir di dunia ini tidak begitu baik hati untuk membiarkannya pergi. Dia menyapa gadis itu dengan ucapan selamat pagi sembari memanggil namanya. Gadis itu terkikik sambil membalas sapaan darinya. Gadis ini bernama Celia Margaret, salah satu tokoh yang berpotensi menjadi pasangan romantis dalam permainan ini. Celia memberitahunya bahwa dia telah menerima surat yang sepertinya berkaitan dengan utangnya. Tetapi Alba menyuruhnya untuk memakannya saja. Celia menjawab bahwa dia bukan kambing. Yang itu membuat Alba tertawa. Dia mengelus kepalanya sambil meminta maaf dan ini membuat gadis itu sangat bahagia. Alba tahu bahwa menurut rencananya, dia seharusnya tidak terlibat dengannya karena wanita ini adalah salah satu orang yang dapat membawanya pada malapetaka. Celia adalah seorang santa yang dianugerahi berkat Dewi, menjadi sosok langka dan terkenal yang unggul dalam sihir penyembuhan dan mampu meramalkan bencana. Kalian mungkin bertanya-tanya, mengapa dan bagaimana seorang santa bisa terlibat dengannya? Jawabannya terletak pada setengah tahun yang lalu ketika Alba hidup sendirian dan masih menyesuaikan diri dengan dunia ini. Karena ini adalah dunia yang sama dengan gamenya, Alba sudah terbiasa dengan sayuran-sayuran di sana, sehingga dia bisa memulai bertani tanpa kesulitan. Itu sesuatu yang sangat dia syukuri. Selain itu, Alba menduga bahwa keluarganya belum mulai mencarinya, yang merupakan hal yang baik karena dia sangat khawatir tentang hal itu. Tetapi dia tidak menyangka orang-orang di kota akan memperlakukannya seolah-olah dia sudah mati, karena keluarganya tidak membantah rumor tersebut. Alba menduga bahwa mereka juga sangat membencinya. Dia memutuskan untuk tidak terlalu memikirkannya dan meregangkan badan sembari menyelesaikan panen. Tepat saat itu, dia mendengar suara dari kejauhan dan bertanya-tanya apakah itu teriakan. Ternyata memang benar demikian, karena sebuah kereta yang di dalamnya terdapat para santa diserang. Salah satu penjaga menyuruh para santa untuk melarikan diri. Dia dengan cepat dilumpuhkan. Tidak hanya itu, tetapi semua yang lain juga terbunuh dan hanya menyisakan para orang suci. Saat dia terpojok dan seorang pembunuh mengarahkan belati ke arahnya, dia gemetar ketakutan, bersikeras bahwa mereka tidak bisa melakukan ini. Salah satu pembunuh bayaran itu kemudian tiba-tiba mendekat dan menyerangnya. Namun sebelum sang pembunuh dapat melukainya, sesuatu yang diselimuti kilat muncul di antara mereka dan menghantam penyerang itu hingga terpental. Hal ini mengejutkan para santa dan pembunuh bayaran lainnya karena semuanya terjadi begitu cepat. Petir itu ternyata adalah Alba yang menyatakan bahwa meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi, mereka seharusnya tidak membuat para gadis menangis. Saat dia menoleh ke arah para santa, dia terkejut karena wajah wanita itu tampak familiar. Saat mencoba mengingat di mana dia pernah melihatnya, Alba dengan cepat mengingat bahwa wanita itu adalah salah satu pemeran utama. Alba sangat terpukul karena wanita itu adalah salah satu tokoh utama yang terkait dengan pertanda kematiannya. Meskipun mengasingkan diri jauh di pegunungan untuk menghindari pertemuan dengan tokoh-tokoh utama, hal itu akhirnya tetap terjadi. Dari kejadian ini, Alba percaya bahwa Dewi Takdir tidak akan mengabaikan Alba yang lolos dari nasibnya, yang menurutnya merupakan anugerah yang tidak diinginkan. Saat dia sedang mempertimbangkan langkah selanjutnya, para pembunuh bayaran melompat dari belakangnya untuk menyerang. Karena ketakutan, sang santa berteriak, menyuruh Alba untuk melarikan diri. Pada saat itu, Alba memanggil Lightning untuk dengan mudah menyingkirkan mereka semua, menyatakan bahwa karena kontak telah terjadi, hal itu tidak dapat dihindari. Sang santa sangat terkejut saat menyaksikan Alba mengalahkan semua pembunuh bayaran dalam sekejap dengan kilatan biru. Sejak mengasingkan diri di pegunungan, Alba berlatih tanpa henti untuk memahami dan menggunakan kekuatan sihir dunia ini. Dan inilah bagaimana dia mampu melenyapkan para pembunuh dengan mudah. Meskipun dia tahu itu adalah dunia permainan, dia tetap merasa bersalah karena telah membunuh mereka. Menyadari bahwa suatu hari nanti dia mungkin akan berakhir seperti mereka, Alba bertekad untuk melarikan diri dari takdirnya. Dia bertekad bahwa apapun jenis kematian yang menantinya, dia akan melawannya dengan segenap kekuatannya. Setelah jeda singkat,
Dia menoleh ke arah Santa itu dan bertanya apakah dia baik-baik saja. Meskipun dia bertanya, dia tahu bahwa wanita itu tidak ada di sana karena semua pengawalnya telah terbunuh. Kemudian dia meminta maaf karena gagal menyelamatkan teman-temannya. Sebagai respon, wanita itu berlutut dan menangis terseduh-seduh, mengaku bahwa dia tidak tahan lagi. Dia menjelaskan bahwa dia memahami kewajibannya sebagai orang suci yang mengharuskannya melakukan perjalanan melintasi negeri untuk berziarah. Tetapi selalu ada seseorang yang mengincarnya. Alba menyadari dari reaksinya bahwa kejadian hari ini adalah pemicu utama yang membuat kesabarannya menipis. Dia melanjutkan penjelasannya bahwa Santa tersebut memegang posisi terkuat kedua di gereja setelah Paus. Dan karena itulah, dia terus-menerus diserang oleh mereka yang ingin mencuri kekuatannya atau menyingkirkannya sebagai penghalang ambisi mereka. Setiap kali orang-orang tak bersalah dikorbankan untuk melindunginya, itu adalah sesuatu yang tak sanggup lagi dia saksikan. Alba berpendapat bahwa jika dia melihat adegan ini diputar di layar game, dia hanya akan menganggapnya sebagai latar belakang ceritanya. Namun, setelah melihat gadis itu menangis di hadapannya, dia tidak punya pilihan lain. Inilah kenyataan, dan air mata ini bukanlah piksel di layar. Dengan air mata mengalir di wajahnya, Santa tersebut mengungkapkan keinginannya untuk tidak lagi takut dan hanya ingin menjalani kehidupan normal. Setelah jeda singkat, Alba dengan lembut mengelus kepalanya dan berjongkok. Lalu, tanpa ragu dan dengan senyum hangat dia bertanya, apakah dia ingin ikut ke rumahnya. Mendengar itu, gadis itu terdiam dan menatapnya dengan terkejut. Dan dia segera menyadari bahwa siapapun akan terkejut ketika mendengar undangan seperti itu diucapkan secara tiba-tiba. Namun, Alba mengatakannya lebih cepat daripada yang bisa dia pikirkan. Karena Alba tidak berbicara kepada sekedar karakter dalam permainan, melainkan kepada manusia seperti dirinya sendiri. Kemudian Alba mengatakan kepadanya bahwa meskipun dia tidak sepenuhnya memahami situasinya, Alba bisa melihat betapa kerasnya gadis itu telah bekerja. Dan dia percaya bahwa sudah sepatutnya dia beristirahat. Karena bisa beristirahat cukup untuk tersenyum jauh lebih penting daripada bekerja keras hanya untuk menangis. Oleh karena itu, jika takdirnya adalah membuatnya menangis, Alba mengatakan kepadanya bahwa dia sebaiknya melarikan diri saja. Alba tahu bahwa gadis ini ingin memberontak terhadap takdirnya seperti dirinya. Dia mengulurkan tangannya dan menambahkan bahwa jika dia tidak punya tempat untuk lari, dia bisa lari bersamanya. Gadis kecil itu dengan senang hati menerima tawarannya, dan sambil memegang tangannya, dia meminta untuk pergi bersamanya. Alba sadar bahwa dia seharusnya tidak mendekati gadis yang terkait dengan pertanda kematiannya. Tetapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berpikir bahwa dia lebih suka melihat gadis itu tersenyum daripada menangis. Hanya setengah tahun sejak saat itu, Alba bisa melihat senyum di wajahnya yang jauh lebih cocok untuknya daripada air mata. Setelah Celia kembali bersemangat, dia mengirim surat kepada ayahnya, Paus, dan menerima balasannya hari itu juga. Saat Alba bertanya kepadanya apa isi surat itu, Celia tiba-tiba memeluknya. Lalu dengan tenang dia bertanya, apa kau akan tetap bersamaku? Alba menjawab dengan tawa, membuat Celia kebingungan. Alba meyakinkannya bahwa tentu saja dia akan melakukannya karena dialah yang menyelamatkannya. Dan oleh karena itu, dia bertanggung jawab atasnya sampai akhir. Dengan gembira, Celia memeluknya lagi dan mengungkapkan betapa bahagianya dia saat ini. Alba menduga bahwa Celia mungkin membutuhkannya untuk mengantarnya ke gereja tempat ayahnya tinggal. Dan karena dialah yang menyebabkan wanita itu melarikan diri, dia tahu bahwa dia tidak akan mudah lolos dari hukuman. Celia lalu menunjukkan sebuah gambar kepadanya dan mengatakan bahwa mereka harus pergi bersama ke tempat itu. Hal ini mengejutkan karena gambar tersebut ternyata adalah brosur untuk Akademi Kriana, sebuah tempat yang merupakan latar permainan tersebut. Bagi Alba, tempat itu adalah tempat eksekusi yang dipenuhi dengan bendera kematian, dan dia telah berjanji kepada dirinya sendiri untuk tidak pernah mendekatinya. Namun tampaknya Dewi Takdir tidak akan membiarkannya lolos. Celia kemudian menjelaskan bahwa ayahnya menyarankan agar dia bersekolah di akademi jika dia ingin menjalani kehidupan normal. Dan jika Alba ikut dengannya, dia akan memiliki kehidupan sekolah terbaik yang pernah ada. Mendengar itu, Alba membalas dengan senyum hangat. Tetapi jauh di lubuk hatinya, dia tidak ingin menginjakan kaki di tempat itu. Dia telah berusaha sebisa mungkin untuk menjauh dari Akademi Kriana dan juga karakter utama dalam game tersebut, dan memilih untuk hidup tenang di pegunungan. Namun, terlepas dari usahanya, Alba akhirnya tetap pergi ke sana.
Ketika mereka tiba di depan akademi, Celia menyuruhnya untuk melihat betapa besarnya tempat itu, dan Alba dengan gugup menyetujuinya. Melihat kegelisahannya, Celia bertanya, "Apa kau baik-baik saja? Mengapa wajahmu terlihat pucat?" Pria itu menjawab bahwa dia hanya sedikit mabuk perjalanan. Mendengar itu, Celia menawarkan bantal pangkuan agar pria itu bisa bersandar. Alba dengan gugup mengucapkan terima kasih atas tawaran itu dan menolaknya. Meskipun dia datang ke sini karena Celia, dia tidak menyalahkannya karena Celia tidak menyadari pertanda buruk yang menantinya di akademi, atau bagaimana semua itu terhubung dengan para tokoh utama dalam permainan, termasuk dirinya sendiri. Kalian mungkin bertanya lagi, mengapa Alba setuju untuk datang ke akademi ini bersamanya? Untuk menjawab pertanyaan itu, kita harus kembali ke saat Celia menerima surat dari ayahnya. Di antara surat-surat itu, ada satu yang ditujukan kepada Alba. Pengirim surat itu, ayah Celia, adalah pendiri agama paling berpengaruh di dunia ini, Gereja Dewi. Kekuasaan dan wewenangnya setara dengan Raja Kriana, karena Alba telah melindungi putrinya. Dalam keadaan tertentu, dia khawatir surat itu mungkin berisi peringatan yang berisi kemarahan atau bahkan ancaman. Namun ketika dia membuka surat itu dan membaca beberapa baris, Alba terkejut karena surat itu penuh dengan permintaan maaf dan rasa terima kasih. Dalam surat itu, ayah Celia menjelaskan bahwa Celia adalah orang suci bukan karena dia adalah putrinya, tetapi karena dia telah menerima rahmat Dewi dan dilahirkan dengan kekuatan ajaib. Sejak saat Celia lahir, takdirnya telah ditentukan dan dia mengabdikan dirinya pada ajaran Sang Dewi. Oleh karena itu, Celia mengunjungi orang-orang yang percaya kepada Dewi tersebut. Sejak dia menyadari lingkungan sekitarnya, betapapun sulit atau berbahayanya perjalanan itu, dia berusaha membawa keselamatan kepada domba-domba yang tersesat dengan kekuatan Dewi. Dia tidak pernah sekalipun mengeluh kepadanya dan hanya menjalankan tugasnya. Ketika ditanya, dia selalu mengatakan bahwa itu adalah tugasnya sebagai orang suci. Dia merasa sangat bersyukur karena putrinya mengucapkan kata-kata tersebut dengan senyum di bibirnya. Namun, kini ayahnya menyadari betapa bodohnya dia karena tidak pernah memperhatikan bahwa senyum wanita itu menyembunyikan perasaan sebenarnya. Dia menyadari bahwa putrinya juga salah satu domba yang tersesat, yang itu membuatnya menangis dalam hati, berharap seseorang akan datang menyelamatkannya. Paus percaya bahwa Alba tidak hanya menyelamatkan putrinya, tetapi juga jiwanya. Oleh karena itu, ayahnya menyampaikan rasa terima kasih yang sangat mendalam kepadanya. Meskipun begitu, Celia tetaplah orang yang paling suci dan dialah tetap pendirinya. Namun, sebagai ayahnya, dia ingin memenuhi keinginan putri kesayangannya dan mendukungnya untuk mendapatkan kehidupan yang normal. Dengan situasi seperti ini, Paus menambahkan bahwa Alba boleh saja menertawakan si pendosa tua ini. Setelah membaca ini, Alba menyatakan bahwa dia tidak akan tertawa. Saat Celia tampak bingung mendengar ini, Alba mengatakan kepadanya bahwa ayahnya adalah pria yang luar biasa, dan Celia dengan senang hati menyetujuinya. Selanjutnya, dia melanjutkan membaca bagian mana Paus menyatakan bahwa dia ingin menyampaikan sebuah permintaan yang membuat Alba semakin kesal. Melihat reaksinya, Celia bertanya, "Ada apa?" Tetapi Alba tidak menjawab dan terus membaca. Paus bertanya apakah Alba bisa bersekolah di Akademi Kriana bersama Celia. Dia menggambarkan akademi tersebut sebagai tempat berkumpulnya banyak orang berbakat yang setia kepada Dewi, dan menjelaskan bahwa tidak ada tempat lain yang dapat menandingi pendidikan di Akademi Kerajaan. Setelah membaca ini, Alba memberitahu Celia bahwa ayahnya ingin dia ikut dengannya ke Akademi Kriana. Paus percaya bahwa Celia akan mampu menjalani kehidupan yang diinginkannya jika dia bersekolah di akademi tersebut. Dia mengungkapkan bahwa pikirannya akan tenang jika putrinya ikut bersama seseorang sekuat Alba, yang seorang diri mampu mengalahkan para pembunuh. Alba merenungkan bahwa Celia sendiri pasti juga ingin tetap bersamanya. Melihat ekspresi Alba yang tampak khawatir, Celia mengatakan kepadanya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Sembari tersenyum, Celia meyakinkannya bahwa dia tidak keberatan jika harus pergi ke akademi sendirian. Melihat perkataannya itu, Alba kini mengerti bagaimana dia telah menipu ayahnya, karena senyuman itu menyembunyikan niat sebenarnya dengan sangat baik. Kemudian Alba memberitahunya bahwa akademi itu adalah tempat yang sangat berbahaya dengan banyak orang, dan banyak di antara mereka adalah individu jahat yang ingin menunjukkan kekuasaan mereka.
Hal ini membingungkan Celia, sementara Alba terus menjelaskan dengan lantang bahwa karena akademi tersebut dikelola oleh negara, nyawanya tidak akan berada dalam bahaya seperti saat dia melakukan perjalanan ziarah. Namun, ada banyak pria jahat yang sangat ingin merayu gadis cantik seperti dia. Karena hal ini semakin membingungkannya, Alba dengan lantang bertanya, "Apa kau masih ingin pergi?" Memahami niat dan kekhawatirannya, Celia menjawab bahwa dia yakin akan ada banyak orang yang juga akan menjadi temannya. Alba menanggapi dengan memperingatkan Celia bahwa dia akan kehilangan seluruh waktu luangnya untuk belajar hal-hal yang sebenarnya tidak dia minati. Celia menjawab bahwa dia hanya pernah mempelajari Alkitab sebelumnya, jadi dia justru menantikan pelajaran tersebut. Celia juga mengatakan kepadanya bahwa berada di tempat yang asing mungkin akan membuatnya lelah, tetapi dia mengatakan bahwa dia senang ketika pergi ke tempat baru. Setelah itu, mereka berdua saling tersenyum dan setelah jeda singkat, Alba mengatakan bahwa mereka akan pergi bersama-sama. Hal ini membuat Celia sangat bahagia dan dia langsung memeluknya. Alba tahu dia seharusnya menjauh dari akademi dan dari gadis ini, tetapi dia sudah memutuskan untuk memberontak melawan takdir dengan segenap kekuatannya, terutama karena dia percaya bahwa senyum jauh lebih cocok untuk Celia daripada kesedihan. Kemudian, Celia mengungkapkan rasa terima kasihnya atas bimbingan dari Sang Dewi. Hal ini membuat Alba kesal karena Sang Dewi yang dipujanya itu mencoba membimbingnya menuju kematian. Setelah dipikir-pikir, Alba menjadi bertanya-tanya apakah Dewi itu adalah Dewi yang sama yang saat pertama kali membimbingnya ke dunia ini. Saat dia merenungkan hal ini, dia memperhatikan hal lain yang tertulis di surat itu, yang itu membuatnya kembali tersadar. Menyadari hal ini, Celia bertanya apakah dia telah berubah pikiran tentang akademi tersebut. Alba dengan canggung menolak dan menjawab bahwa dia menantikannya. Dia bereaksi seperti ini karena wasiat terakhir yang ditulis ayahnya, yaitu agar Alba tidak berani membuat putrinya menangis lagi. Jadi, intinya Alba harus datang ke akademi bersama Celia. Setelah turun dari kereta, mereka pun berjalan menuju akademi. Keduanya terkejut melihat betapa besarnya bangunan itu. Alba mendapati tempat itu jauh lebih megah daripada yang pernah dia bayangkan melalui layar. Mereka juga memperhatikan beberapa patung di sepanjang jalan menuju gedung akademi. Celia menjelaskan bahwa itu adalah patung-patung dewi, pahlawan, dan binatang suci yang sudah melindunginya. Ketika Celia bertanya apakah Alba tidak menganggapnya luar biasa, Alba merasakan firasat yang mengganggu bahwa masing-masing terkait dengan peristiwa berbeda dalam permainan, meskipun dia tidak ingat yang mana. Kemudian dia mengingatkan Celia untuk memanggilnya Al ketika mereka berada di akademi. Celia segera meminta maaf karena lupa dan langsung memanggilnya Al. Hal itu dilakukan karena Alba ingin menyembunyikan identitasnya untuk menghindari pertanda buruk dan juga sebuah identitas yang diberikan oleh ayahnya Celia. Selain itu, Celia sangat terkejut mengetahui bahwa dia melarikan diri dari keluarganya dan sekarang dianggap telah meninggal oleh mereka. Alba meyakinkannya bahwa jika mereka menghadapi masalah dengan keluarganya, ayahnya pasti akan menghancurkan mereka dengan kekuasaannya. Mendengar ini, Celia merasa bahwa kekuatan ayahnya benar-benar menakutkan. Alba berencana untuk melakukan yang terbaik agar menjauhi siapapun yang terkait dengan pertanda kematiannya. Saat dia semakin frustasi karena ingatannya tentang pertandingan itu yang sangat kabur, dia mendengar sekelompok orang meneriakkan sesuatu. Ternyata mereka sudah mengenali Celia. Mereka terkejut saat melihat gadis Santa ada di sini. Karena itu, kerumunan besar dengan cepat berkumpul di sekelilingnya, bahkan mendorong Alba untuk menjauh. Hal ini membuatnya menyadari bahwa inilah yang seharusnya dia khawatirkan sejak awal, karena Celia benar-benar seorang yang terkenal di dunia ini. Dikelilingi oleh banyak orang yang terus memanggilnya orang suci, dia mulai panik. Saat dia memejamkan mata dan berharap untuk kehidupan normal, tiba-tiba kilat menyambar menembus kerumunan, dan Albalah yang dengan cepat membawa Celia pergi dari mereka. Dia menyatakan bahwa wanita itu berada di sini bukan sebagai orang suci, melainkan sebagai seorang siswa akademi Kriana. Oleh karena itu, dia mendesak semua orang untuk menahan diri dari mengerumuninya. Meskipun hanya sebatas nama sebagai murid malam suci, Alba bertekad untuk melindungi Celia dengan segala cara.
Melihat reaksinya, itu membuat Celia merasa sangat bahagia. Sementara itu, kerumunan orang terkejut dan bingung ketika Alba membawa Celia pergi dalam sekejap mata. Mereka bertanya-tanya apa yang baru saja terjadi. Mereka dengan cepat menyimpulkan bahwa dilihat dari kemampuannya, dia pasti putra dari keluarga bangsawan terkemuka. Dari belakang, seorang gadis memperhatikan Alba dan Celia yang terus berjalan menuju akademi. Dia tampak terkejut tetapi bukan karena tindakan Alba. Sebaliknya, dia sepertinya mengenali Alba. Setelah memasuki akademi, Celia menyarankan mereka untuk segera mengambil seragam mereka. Tetapi Alba berdiri terpaku dan masih ragu-ragu. Meskipun dia merasa sudah siap, kenyataan berdiri di Akademi Kriana, tempat di mana Alba ditakdirkan untuk menemui ajalnya, membuatnya sangat gemetar. Menyadari hal ini, Celia dengan cepat meraih tangannya. Dia meyakinkannya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Dia mengatakan kepadanya untuk tidak takut karena dia bersamanya. Mendengar itu, Alba tersenyum kepadanya, merasa kasihan karena dialah yang seharusnya melindunginya. Namun justru malah Celia yang menghiburnya. Seperti yang diharapkan dari seorang Santa, dia berhasil menenangkannya sepenuhnya. Dan untuk itu, Alba berterima kasih kepadanya. Lalu Celia mulai terkikik dan mengakui bahwa dia juga merasa sangat gugup. Di dalam bangunan utama, mereka menemukan jendela kaca patri besar yang menggambarkan sang pahlawan dan Dewi. Sementara Celia bertanya-tanya, apakah itu dimaksudkan untuk menunjukkan sang pahlawan yang melindungi Dewi? Alba menganggap ukurannya sangat mengesankan. Saat Celia duduk dan mulai berdoa, Alba memperhatikan bahwa Celia tidak pernah lupa berdoa untuk semua orang tanpa memandang waktu atau tempat. Namun ketika dia berdoa dengan suara lantang, meminta Dewi untuk menempatkannya dalam kelas yang sama dengan Alba, dia menyadari bahwa permintaannya sepenuhnya bersifat pribadi. Kemudian, di bagian pembagian seragam, seorang guru memberitahu mereka bahwa mereka ditugaskan ke kelas unicorn dan menyerahkan seragam pada mereka. Celia senang berada di kelas yang sama dengan Alba dan dia juga merasa tenang karenanya. Guru tua itu terkekeh dan menyuruh mereka menikmati kehidupan sekolah mereka sepenuhnya. Celia menerima dan berterima kasih kepadanya. Sementara Alba mencurigai bahwa pria tua ini mungkin terkait dengan suatu peristiwa dari permainan tersebut. Terlepas dari itu, keduanya meninggalkan gedung dengan senang hati karena sudah menjadi teman sekelas. Sementara Alba merasa lega karena tidak ada hal dari permainan yang terjadi. Celia dengan antusias mengungkapkan antisipasinya untuk mengenakan seragam tersebut. Ketika dia memanggilnya Alba, Alba mengingatkannya lagi bahwa di dalam akademi, dia harus memanggilnya sebagai Al. Dan Celia kembali meminta maaf karena lupa. Tiba-tiba, seseorang melangkah di depan mereka dan memanggil Alba dengan nama aslinya. Sehingga itu mengejutkan mereka berdua. Gadis yang tadi bertanya, "Apa kau Alba? Meskipun warna rambutmu berbeda, aku tahu jika kau benar-benar Alba." Setelah melihat rambut merah menyala wanita itu, Alba langsung mengenalinya. Dia tak terlupakan bagi Alba yang sebenarnya. Dan namanya adalah Alina, salah satu target percintaan dan tokoh utama dalam permainan ini. Yang lebih penting lagi, Alina adalah teman masa kecil Alba dan mantan tunangannya, salah satu tokoh kunci yang terkait dengan pertanda kematiannya. Alina bertanya kepadanya mengapa dia berada di sini bersama orang suci. Ketika melihat ekspresinya yang gelisah, Celia bertanya kepada Alina, "Kau mungkin salah orang, Nona?" Dia menjelaskan bahwa pria ini adalah murid malam sucinya yang bernama Al, yang juga bertugas sebagai pelayannya. Mendengar ini, Alina menganggapnya menggelikan dan mengatakan bahwa dia hanya menghilangkan bau dari Alba untuk menciptakan Al. Menyadari kebohongan mereka terbongkar, Celia panik dan dengan gugup mengatakan bahwa pria itu adalah Al dan jelas bukan Alba, yang sekarang sedang mengalami pertemuan canggung dengan seseorang yang dikenalnya karena dia melarikan diri dari rumah. Mendengar itu, Alina membenarkan bahwa Alba memang kabur dari rumah, yang membuat Alba benar-benar terkejut. Namun Celia terus bersikeras dengan panik bahwa dia salah dan bahwa Alba yang pernah menyelamatkan hidupnya kini adalah Al. Saat Alba berusaha menghentikannya, Alina malah menegaskan bahwa Alba bertemu dengan para Santa setelah melarikan diri. Dan kini Alina terang-terangan mencurigai Alba sebagai orang yang menyebarkan rumor kematiannya sendiri. Mendengar itu, Alba mencoba bersikap pura-pura tidak tahu.
dengan mengaku tidak mengerti apa yang sedang dibicarakan wanita itu. Namun Alina tiba-tiba menghunus pedangnya dan langsung menebas ke arahnya. Tetapi Alba dengan mudah mampu menghindarinya. Alina memperingatkan bahwa jika dia terus berpura-pura bodoh lebih lama lagi, dia akan menghabisinya. Alba terkejut dengan reaksinya karena serangannya tampak serius. Saat Celia memanggil namanya dengan cemas, Alba menyuruhnya untuk menjauh. Keributan itu menyebabkan kerumunan orang berkumpul dan orang-orang mulai mengenali Alina dari keluarga Persia yang terhormat. Bertanya-tanya apa yang sedang dilakukannya dengan pria yang bertugas sebagai pengawal Santa. Mengabaikan ocehan mereka, Alina dengan nada mengancam sekali lagi menuntut untuk mengetahui apakah dia bukan Alba. Alba menyadari bahwa dia tidak bisa lolos dari masalah ini hanya dengan berbicara. Namun karena dia sudah memutuskan untuk melawan takdirnya dengan segenap kekuatannya, tidak ada jalan lagi untuk kabur. Setelah jeda singkat, Alba kembali bersikeras bahwa namanya adalah Al. Yang kemudian Alina tersenyum dan menjawab, "Baiklah," sambil menyuruhnya mengukir nama itu di tubuhnya. Dia tiba-tiba menyerangnya dengan kasar, menyatakan bahwa ini adalah kejahatan dan hukuman karena telah menipu keluarga Persia. Saat dia menghindari serangannya, Alba menyadari betapa berbahayanya situasi tersebut karena Alina adalah pendekar pedang terbaik dalam permainan ini. Namun yang lebih mengejutkannya adalah ekspresi dari wanita itu yang tampak sedih, bukan marah. Saat dia bergegas menyerang lagi, pria itu langsung menghilang di depan matanya, sehingga mengejutkannya dan para penonton. Alba kemudian muncul kembali di belakangnya dan menyuruhnya untuk tenang. Yang itu semakin membuat Alina terkejut. Saat dia mengayunkan pedangnya ke belakang karena terkejut, Alba dengan mudah menghentikannya dengan menangkapnya menggunakan jari. Hal yang mengejutkan ini tidak hanya dirasakan olehnya dan Celia, tetapi juga kerumunan yang menyaksikan. Dia mampu melakukan ini dengan begitu mudah berkat kekuatan sihirnya. Setelah melarikan diri dari rumah, Alba memperoleh koleksi buku tentang sihir yang menyatakan bahwa api, air, dan angin adalah afinitas unsur yang mewakili kekuatan alam dan bahwa seseorang harus menyelaraskan diri dengan atribut yang paling sesuai dengan mereka. Mengingat hal ini, Alba teringat bagaimana saat bermain game, dia bisa mempelajari kelemahan atribut musuh sebelum bertempur. Mengikuti petunjuk dalam buku tersebut, Alba mulai memfokuskan pikirannya dan menyelaraskan diri dengan dunia di sekitarnya. Dan saat melakukan itu, dia merasakan sensasi samar di luar kelima inderanya. Dengan terus berlatih, dia menemukan bahwa kemampuan alaminya adalah petir. Sejak saat itu, dia terus mengasah dan menyempurnakan teknik ini selama bertahun-tahun hingga dia menguasai kekuatan sihir sampai pada tingkat di mana dia dapat menggunakannya dengan bebas. Pada akhirnya, Alba mampu mengubah tubuhnya menjadi petir itu sendiri dan menempuh jarak yang sangat jauh dalam sekejap mata. Sekarang setelah dia akhirnya bisa melakukannya, dia menganggap kekuatan ini luar biasa dan sangat cocok untuk penjahat terkuat. Kembali ke masa kini, dia meminta Alina untuk setidaknya mendengarkannya, tetapi Alina menolaknya, bersikeras bahwa dia tidak akan mendengarkan omong kosongnya lagi. Pada akhirnya, Alba meminta maaf kepadanya, mengakui bahwa dia tahu bahwa Alina sedang mengatur ulang Alba, tetapi sekarang dia hanyalah Al. Mendengar itu, Alina mulai gemetar karena emosi, dan tepat saat dia hendak menjawab, Alba menghilang lagi. Saat orang-orang di sekitarnya terkejut karena dia menghilang sekali lagi, mereka bahkan lebih terkejut ketika menyadari bahwa sang Santa juga ikut menghilang. Karena keduanya tidak terlihat dimanapun, Alina menyadari bahwa mereka telah melarikan diri. Saat air mata mengalir di wajahnya, seorang teman sekelas bertanya apakah Alina baik-baik saja. Dia menjawab bahwa dia baik-baik saja dan mengaku hanya ada sedikit debu di matanya. Sementara itu, Alba tiba langsung di sebuah kota dan yakin bahwa sekarang mereka mungkin sudah cukup jauh. Celia mengungkapkan keterkejutannya karena tiba-tiba terbawa suasana seperti ini, yang kemudian dibalas dengan permintaan maaf darinya. Melihatnya cemberut padanya, Alba bertanya apakah dia marah. Celia menjawab bahwa dia tidak marah. Lalu dia bertanya, siapa wanita cantik bernama Alina itu? Sebelum Alba bisa menjawab, Celia mengatakan bahwa meskipun Alina lebih dewasa darinya, memiliki dada yang lebih besar dan sangat cantik, dia sama sekali tidak cemburu. Mendengar itu, Alba tertawa terbahak-bahak, yang membuat Celia bertanya mengapa dia tertawa. Alba menjawab dengan senyum ramah bahwa Celia adalah pembohong yang buruk. Mengesampingkan hal itu, Alba bertanya apakah mereka harus pergi ke rumah yang telah disiapkan ayahnya untuk mereka. Tetapi Celia menolak, yang itu membuat Alba kebingungan.
Celia menjelaskan bahwa dia hanya akan pergi jika Alba menggendongnya sepanjang jalan. Setelah jeda singkat, Alba akhirnya setuju untuk menggendongnya. Berdasarkan kejadian hari ini, tampaknya bagi Alba bahwa kehidupan di Akademi Kriana akan penuh dengan masalah sejak awal. Kemudian, ketika mereka tiba di depan rumah yang telah disiapkan untuk mereka, keduanya tercengang melihat betapa besarnya rumah itu. Saat Alba melihat sekeliling, Celia memperhatikan sesuatu dan menyuruhnya untuk melihat. Yang dia tunjuk adalah kebun sayur, tempat dia menjelaskan bahwa mereka dapat menanam tanaman mereka sendiri seperti yang mereka lakukan di pegunungan. Alba sangat terkesan karena rumah ini terletak di jantung ibu kota kerajaan, tempat orang-orang dari seluruh dunia berkumpul. Memiliki rumah 2 lantai dengan taman sendiri pasti sangat mahal. Hal seperti itu memang sudah bisa diduga dari ayah Celia. Mereka kemudian memasuki rumah dan mendapati rumah itu tertata rapi dengan Alba dan Celia masing-masing memiliki kamar sendiri di lantai 2. Namun, masih ada satu hal yang perlu diurus. Jadi Alba menanyakan hal itu kepada Celia, tetapi Celia menjawab bahwa dia belum menerima uang sepeser pun dari ayahnya. Alba menjelaskan bahwa dia mengira mungkin ayahnya telah memberikan sejumlah uang untuk biaya hidup kepada gadis itu bersamaan dengan rumah tersebut. Celia menjelaskan bahwa ayahnya mengatakan kepadanya bahwa jika dia ingin menjalani kehidupan biasa, dia harus mencari nafkah sendiri. Alba merasa senang karena ayahnya tidak hanya memanjakannya, tetapi benar-benar berusaha membantunya menjadi mandiri. Namun Celia menambahkan bahwa ayahnya juga mengatakan akan memberinya uang jika keadaan mereka menjadi sulit. Mendengar itu, Alba langsung menarik kembali pemikirannya sebelumnya dan percaya bahwa ayahnya masih terlalu lembut padanya. Karena tidak memiliki banyak uang, Alba memutuskan untuk segera mencari pekerjaan. Namun Celia mengatakan kepadanya bahwa dia tidak perlu bekerja karena dialah yang akan mencari nafkah untuk mereka. Karena hal ini membuat Alba bingung. Celia menjelaskan bahwa ayahnya telah mengatur agar dia bekerja di gereja. Sang Santa memiliki bakat ilahi yang diberikan oleh Sang Dewi. Di antara berkah-berkah ini adalah kemampuan mendengar ramalan yang membantu mencegah banyak bencana berkat peringatan dari Sang Dewi. Yang lainnya adalah kekuatan penyembuhan, sihir tingkat tinggi yang mampu menyembuhkan semua luka dan penyakit. Orang-orang percaya yang bermasalah dan sakit berkumpul dengan harapan mendapat manfaat dari kuasa para orang suci. Celia menerima sebagian dari donasi yang diberikan oleh para penganut kepercayaan ini. Dia menerima peran ini dengan niat murni untuk membantu semua orang. Namun alasan dia dikirim melakukan perjalanan ziarah yang berat sejak kecil bukanlah karena itu. Dia menduga bahwa seseorang yang sangat serakah pasti telah melakukan hal itu. Karena ziarah yang dilakukannya mendatangkan sumbangan besar bagi gereja. Ini berarti Santa seperti dirinya benar-benar merupakan tambang emas. Melihatnya cemberut, Celia bertanya, "Ada apa?" Alba segera tersadar dan berkata tidak apa-apa. Kemudian dia bersikeras bahwa dia juga akan bekerja agar wanita itu tidak perlu khawatir soal uang. Namun Celia mempertanyakan alasannya, padahal dia sudah berjanji akan bekerja untuk mereka. Alba menjelaskan bahwa membiarkan seorang gadis melakukan semua pekerjaan, sementara pria tidak melakukan apapun merupakan pukulan bagi harga dirinya. Namun Celia kembali berpendapat bahwa karena mereka tinggal bersama, seharusnya tidak ada masalah. Sebagai tanggapan, Alba dengan belak-belakan menyuruhnya untuk menyimpan pengabdian semacam itu untuk calon suaminya di masa depan. Mendengar itu, Celia mulai memukul Alba sementara Alba bertanya, "Mengapa kau memukulku?" Namun ketika Alba menatapnya dengan seksama, dia menyadari bahwa wanita itu mulai menangis. Kemudian Celia meninggalkan ruangan sambil mengatakan bahwa Alba sudah tidak peduli lagi dan menyuruhnya melakukan apapun yang dia inginkan. Alba bertanya, "Kau mau kemana?" Celia menjawab bahwa dia akan makan malam sendirian. Kemudian, saat Alba berbaring di tempat tidur, dia yakin bahwa dia tidak mengatakan sesuatu yang salah, karena saat ini dia hanyalah teman kencannya. Dan Celia sudah memiliki pasangan yang cocok, tokoh protagonis sejati dari fantasi Kriana bernama Yuri, yang tidak hanya sangat tampan, tetapi juga ahli dalam pedang dan sihir. Dia adalah seorang Santa sejati. Yuri adalah kebalikan total dari penjahat seperti Alba. Dan yang lebih penting lagi, semua pahlawan wanita dalam game ini jatuh cinta pada Yuri. Alba percaya bahwa ketika hal ini terjadi, tidak akan ada alasan baginya untuk tetap bersama Celia. Kini sudah 3 bulan sejak mereka pertama kali bertemu.
Pada hari pertama ketika dia membawanya ke gubuknya, wanita itu merasa tempat itu indah dan bertanya apakah dia benar-benar bisa tinggal di sana. Alba meyakinkannya bahwa dia bisa tinggal selama yang dia mau dan memperingatkannya bahwa di sini dia bukanlah seorang santa, melainkan gadis biasa. Beberapa hari kemudian dia mulai bekerja di ladang bersamanya dalam membantu memanen beberapa sayuran. Dia juga mulai belajar memasak bersamanya. Di malam hari, mereka berjalan bersama di bawah langit berbintang pegunungan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Alba merasa benar-benar rileks dengan Celia di sisinya. Saat ini, jika Alba mengatakan bahwa dia tidak akan merindukannya ketika Celia pergi, dia tahu bahwa dia sedang berbohong. Namun jika Celia melanjutkan hidup yang memang ditakdirkan untuknya, maka dia akan menerimanya. Alba meyakinkan dirinya sendiri bahwa jika ini terjadi, dia juga akan menghindari pertanda kematian. Beberapa saat kemudian, Celia mengetuk pintu dan masuk, meminta maaf atas kejadian sebelumnya, tetapi kemudian menyadari bahwa Alba sudah tertidur. Dia dengan tenang mengungkapkan bahwa semua ini berkat Alba sehingga dia bisa berada di sini sekarang. Dan sambil menyelimutinya dengan spray, Celia mengucapkan terima kasih kepadanya. Kemudian, saat sinar matahari menerobos masuk melalui jendela dan burung-burung berkicau di luar, Alba terbangun, menyadari bahwa hari sudah pagi. Dia bertanya-tanya, kapan dia tertidur? Dia memperhatikan sesuatu di atas meja. Itu adalah makanan yang ditinggalkan Celia, beserta sebuah catatan yang berisi permintaan maaf atas kejadian kemarin, dan memberitahunya bahwa dia telah pergi ke gereja untuk menjalankan tugasnya. Setelah membaca catatan itu, Alba berterima kasih kepadanya. Kemudian setelah menyegarkan diri, Alba mulai memakan burger. Dia merasa makanan itu enak dan senang karena mereka memiliki makanan yang familiar, yang menurut dugaannya karena ini adalah dunia permainan. Karena Celia pergi ke gereja untuk mencari uang, Alba bertekad untuk melakukan hal yang sama juga. Sesaat kemudian, Alba tiba di perkumpulan petualang yang berfungsi sebagai mediator yang mengelola dan menugaskan pekerjaan dari seluruh kerajaan. Mereka menangani segala jenis pekerjaan, mulai dari pengiriman sederhana hingga misi berbahaya seperti membasmi monster yang dikenal sebagai makhluk ajaib. Jadi, ada beragam pilihan quest yang bisa dipilih. Mereka yang menerima quest berbahaya adalah sekelompok tangguh yang berkumpul di sini untuk uang dan ketenaran, dan merekalah yang disebut petualang. Dalam game Kriana Fantasi, berpetualang tidak diperlukan untuk menyelesaikan cerita, namun karena ini adalah kehidupan nyata bagi Alba, dia tidak melihat alasan untuk tidak melakukannya, terutama karena ini adalah cara tercepat untuk mendapatkan uang. Setelah meninjau papan misi, Alba memutuskan untuk mengambil misi pembasmian monster sihir raksasa yang menawarkan hadiah 5 juta kuria, mata uang dunia ini. Meskipun dia belum pernah melawan makhluk ajaib sebelumnya, dia yakin dengan kekuatan yang telah dia bangun selama 3 tahun terakhir, dia akan mudah melakukannya. Kemudian beberapa penjaga memanggilnya, memberitahunya bahwa yang dilihatnya adalah papan misi bintang 5, dan tidak mungkin pendatang baru seperti Alba sudah mencapai bintang 5. Mendengar ini, Alba ingat bahwa petualang pemula hanya dapat menerima permintaan bintang 1 yang sederhana. Peringkat bintang seorang petualang meningkat berdasarkan penyelesaian misi dan kontribusi kepada guild, sehingga dia tidak dapat memperoleh hadiah tinggi tanpa terlebih dahulu meningkatkan peringkatnya. Kemudian dia pergi ke area resepsionis di mana seorang resepsionis menyebutnya dan menjelaskan bahwa ini adalah resepsionis bintang 1. Dia mulai mendiskusikan pencarian itu dengannya dan bertanya jenis mana yang paling cocok untukku. Setelah memeriksa papan peringkat 1, resepsionis memberinya misi pengumpulan ramuan. Dan setelah itu, Alba meninggalkan guild. Meskipun misi pengumpulan ramuan tidak memberikan banyak imbalan, hal itu tidak dapat dihindari karena dia masih pemula. Jadi, dia harus mulai dari yang kecil dan perlahan-lahan menaikkan pangkatnya. Karena naik kereta kuda ke hutan di sebelah barat itu mahal, dia memutuskan untuk berlari saja. Alba mengambil posisi dan langsung melesat pergi secepat kilat, bergerak begitu cepat sehingga bagi orang lain dia tampak seperti seberkas cahaya. Sementara itu, 2 siswa Akademi Kriana sedang berjalan-jalan di kota, dan si gadis mengeluh bahwa tinggal di asrama itu sangat membosankan. Anak laki-laki yang bersamanya menjawab bahwa hal itu tidak dapat dihindari karena biaya sewa di ibu kota kerajaan sangatlah mahal.
Namun demikian, dia tetap percaya bahwa merupakan suatu keberuntungan bagi mereka untuk dapat bersekolah di Akademi Kriana meskipun berasal dari kalangan biasa. Dan gadis itu setuju dengannya. Tepat saat itu, Alba melesat melewati mereka begitu cepat sehingga gadis itu bertanya, apakah itu hanya hembusan angin? Tetapi anak laki-laki itu menyadari apa yang sebenarnya terjadi dan merasa takjub dengan kemampuannya. Anak laki-laki itu ternyata adalah Yuri, sang protagonis sejati dari game fantasi Kriana. Gadis itu bernama Alice. Dia bertanya kepada Yuri yang tampak gelisah, apa ada masalah? Yuri menjawab bahwa tidak ada yang salah. Mengesampingkan hal itu, Yuri bertanya kepadanya, mengapa kamu membeli begitu banyak barang? Dia menjawab bahwa seorang wanita membutuhkan segala macam barang. Alba langsung berhenti karena Yuri bukanlah satu-satunya yang curiga. Dia juga memperhatikan Yuri dan mengenalinya. Kemudian di pegunungan dekat Akademi Kriana, Alba berhasil mengumpulkan semua ramuan yang dibutuhkan untuk misi tersebut. Setelah menyelesaikan tugas itu, dia bersiap untuk pergi. Dan meskipun berada di ketinggian pegunungan, dia dengan mudah melompat dari satu tebing ke tebing lainnya saat dia menuruni lereng. Berkat pengalamannya bertahun-tahun tinggal di pegunungan, melintasi medan curam menjadi mudah baginya. Kemudian, ketika Alba tiba di Serikat Petualang, resepsionis terkejut karena baru 3 jam sejak Alba menerima misi itu. Namun Alba sudah menyelesaikannya. Dia bertanya padanya, bagaimana dia bisa menyelesaikan perjalanan secepat itu? Padahal biasanya perjalanan pulang pergi memakan waktu 6 jam. Alba menjelaskan bahwa dia berlari dengan kecepatan tinggi. Yang itu membuatnya takjub. Namun karena misi telah selesai, bukan haknya untuk menyelidiki lebih lanjut. Jadi, dia memberikan hadiah misi kepadanya. Dengan ini, Alba mendapatkan 10.000 kuria dalam 3 jam untuk misi bintang 1. Karena jumlah ini tidak mencukupi, Alba tahu bahwa dia harus naik pangkat dengan cepat jika ingin mendapatkan penghasilan lebih banyak. Mengesampingkan hal itu untuk sementara, dia bertanya-tanya bagaimana kabar Celia. Sementara itu di gereja, Celia memenuhi tugasnya sebagai santa, berdoa untuk para pengikutnya yang berkumpul untuk menemuinya. Para pendeta senang dengan kehadirannya, dan para pengikutnya sangat gembira karena dia berada di antara mereka. Dengan banyaknya pengikut yang datang untuk melihatnya, Celia akhirnya menghasilkan lebih dari 10 kali lipat pendapatan Alba dalam jangka waktu yang sama. Kemudian di ibu kota, Alba makan ramen dan menganggap tempat itu luar biasa karena memiliki kedai ramen. Namun, ibu kota ini juga merupakan tempat tinggal keluarga Duk Arya yang merupakan keluarga Alba. Karena sudah 3 tahun berlalu, seharusnya sekarang saudaranya sudah mewarisi rumah dan gelarnya. Meskipun mereka bersaudara, Alba langsung melarikan diri setelah reinkarnasi. Jadi pada dasarnya mereka adalah orang asing dan dia hanya sedikit mengetahui tentang keadaan hubungan mereka. Mengingat mereka tidak pernah membantah rumor kematiannya, dapat dipastikan bahwa mereka sangat meremehkannya. Terlepas dari itu, tidak seperti pegunungan, ibu kota ini memiliki penduduk yang mengenal Alba. Karena itu, dia harus tetap waspada agar tidak bertemu dengan orang-orang seperti Alina. Saat meninggalkan kedai ramen, dia bertekad untuk tidak lengah karena apapun bisa berujung pada kematian. Tepat saat itu, dia mendengar orang-orang berteriak agar semua orang berhati-hati. Dan ternyata mereka memperingatkan tentang seekor kuda yang lepas kendali. Seorang gadis berlutut saat mencoba melarikan diri dan kuda itu menyerbu langsung ke arahnya. Sementara yang bisa dia lakukan hanyalah berteriak tak berdaya. Saat ini kuda itu hampir menginjaknya. Tiba-tiba sebuah petir menyambar, menembus kerumunan dan mengenai makhluk buas itu. Saat kepulan debu membumbung ke udara, gadis itu terkejut melihat kilatan petir biru. Saat keadaan mulai tenang, Alba bertanya kepada gadis itu apakah dia baik-baik saja. Setelah pandangan menjadi jelas, terungkaplah bahwa Alba telah mengamankan kuda itu dan sekarang berdiri di atasnya. Dia bertanya lagi kepada gadis itu apakah dia baik-baik saja. Dan gadis itu membenarkan bahwa dia baik-baik saja. Alba kemudian turun dari kuda dan meskipun hanya membuatnya pingsan, dia meminta maaf kepada kuda tersebut. Setelah gadis itu berterima kasih kepadanya, dia berkomentar bahwa dia pernah melihat wajahnya di suatu tempat sebelumnya. Yang itu membuat Alba terkejut. Dia khawatir jika wanita itu seorang bangsawan. Bukan hal yang aneh jika dia mengenali Alba, putra kedua Adipati. Sebelum dia sempat menjawab, kerumunan orang bersorak gembira, memuji betapa hebat dan kerennya Alba karena berhasil menaklukkan kuda liar. Dengan cepat Alba menarik tudung jaketnya untuk menyembunyikan wajahnya.
Dia bertindak karena dia tidak bisa mengabaikan teriakannya. Namun Alba menyadari bahwa jika dia terus tampil mencolok seperti ini, ada kemungkinan seseorang akan mengenalinya sebagai Alba. Saat dia mempertimbangkan hal ini, sekelompok kesatria tiba di tempat kejadian dan pemimpin mereka menanyakan tentang keributan yang terjadi. Gadis yang diselamatkan Alba langsung mengenali pria itu sebagai Duk Roya, yang itu membuat Alba terkejut. Roya juga tampaknya mengenali gadis itu dan bertanya apakah dia berasal dari Baroni, yang kemudian dikonfirmasi oleh gadis itu. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Mina dan mengingatkan Roya bahwa mereka pernah bertemu di upacara pengangkatannya sebagai penerus tahta. Kemudian dia menjelaskan bahwa pria bertudung itu menyelamatkannya dari kuda yang lepas kendali. Dilihat dari percakapan mereka, sepertinya wanita itu memanggilnya sebagai Adipati. Alba bertanya-tanya apakah pria bernama Roya ini adalah saudaranya. Roya kemudian menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Alba sebagai orang yang bertanggung jawab atas ketertiban umum dan sebagai teman keluarga Baroni. Namun Alba tidak menjawab karena dia tidak bisa membiarkan Roya mengetahui jati dirinya yang sebenarnya. Karena tidak mendapat balasan, Roya bertanya apakah Alba belum menerima ucapan terima kasihnya atau hanya akan bersikap sombong. Alba menjawab bahwa itu tidak benar dan mencoba pergi sembari meminta maaf. Namun betapa terkejutnya dia ketika Roya menyebut nama Alba, yang membuatnya tersentak dan berhenti di tempatnya. Roya kemudian menjelaskan bahwa suara Alba mengingatkannya pada adik laki-lakinya yang bodoh. Itulah sebabnya dia memanggil nama itu. Merasa sedikit curiga, dia meminta Alba untuk menunjukkan wajahnya. Dengan suara gemetar, Alba menjawab bahwa wajahnya tidak layak diperlihatkan kepada seorang adipati.